Tapi memang sebaiknya kualitas kehidupan sehari-hari seperti istirahat dan makan jangan diabaikan. Karena kalau itu diabaikan, tentu saja hormon stres di badan kita menjadi lebih tinggi, terlepas kita ada suatu stimulus atau tidak. Jangan lupa klik like, subscribe, and share agar kami dapat menjadi partner terbaik bagi masalah kesehatan Anda dan keluarga. Nah, stres ini bergantung kapan kita timbulnya. Kalau misalnya pada saat masih dalam bayi, stresor yang dirasakan ibu juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang otak si bayi, di mana terdapat suatu hormon ataupun neurotransmitter yang kita sebut sebagai glukokortikoid yang apabila terus-menerus terpapar secara kronik dapat mengakibatkan suatu perubahan struktur otak sehingga terjadi suatu gangguan. Dengan adanya suatu stimulus yang terus-menerus, saraf menjadi istilahnya sudah terjadi suatu perubahan ataupun regeneratif dari organ itu. Di mana stimuli terus-menerus itu akan mengakibatkan tidak hanya respon, lama-kelamaan akan menjadi suatu perubahan struktur. Sehingga orang menjadi gampang teragitasi ataupun teriritasi, gampang untuk merasakan suatu kondisi fisik dan psikis yang lelah, bisa juga terkait dengan depresi dan juga kinerja performa secara keseluruhan. Prosesnya tidak semua stres bisa mengakibatkan suatu gangguan jiwa. Tetapi stres yang dalam batas yang tidak dapat ditolerir, pada awalnya dia itu akan berpengaruh di respon badan. Dalam jangka waktu panjang menjadi mengakibatkan tekanan darahnya juga menjadi tidak stabil. Tentunya stres tidak berdiri sendiri, tetapi faktor lain seperti gaya hidup, pola makan, itu juga harus dilihat juga dari faktor itu. Bisa badan terasa tidak enak terus, susah masuk ke dalam tidur yang berkualitas, yang tentu saja pada akhirnya menjadi suatu lingkaran yang tidak dapat terputus yang mengakibatkan stres makin tinggi, kualitas tidur makin buruk, dan badan semakin mengalami suatu keluhan. Menanggapi stres kan sesuatu yang lebih psikis ya. Jadi setiap orang tuh akan mempunyai mekanisme yang berbeda. Ada yang stresnya dibawa, misalnya kita tenang dengan yang kayak tidur, ataupun kita tenang dengan melakukan misalnya olahraga, di mana hal-hal itu meningkatkan suatu hormon yang berlawanan dengan si hormon stres tersebut. Dan itu hanya kita yang bisa tahu sejalan dengan waktu. Tapi memang sebaiknya kualitas kehidupan sehari-hari seperti istirahat dan makan jangan diabaikan. Karena kalau itu diabaikan, tentu saja hormon stres di badan kita menjadi lebih tinggi, terlepas kita ada suatu stimulus atau tidak. Sekian pembahasan mengenai stres dari saya, Dr. Nuya, spesialis bedah saraf. Sampai jumpa pada konten berikutnya.